Kita bertemu lagi saudara-saudariku yang terkasih. Kembali Anda berjumpa dengan saya, Pastor Igo Walerubun MEC, dalam kisah para orang kudus setiap hari. Hari ini tanggal 16 Oktober kita memperingati beberapa orang kudus di dalam gereja kita, yakni Santo Gerardus dari Mayela, Santa Hedwig Janda, Santa Margareta Maria Alacoque perawan, dan Santo Gallus pengaku iman. Yang pertama, Santo Gerardus dari Mayela. Gerardus lahir di Muro Lucano, Napoli Selatan, Italia pada bulan April tahun 1726. Beliau dikenal sebagai seorang bruder awam dalam tarekat Redemptoris yang didirikan oleh Santo Alfonsus Liguori. Ia membuat banyak mujizat dan tanda heran, baik ketika ia masih hidup maupun sesudah ia meninggal. Semua karunia adikodrati itu sesungguhnya sudah dialami Gerardus sejak kecil. Pada waktu kecil, Gerardus biasa bermain dengan kawan-kawannya. Hal ini merupakan pengalaman umum anak-anak. Apabila kawan-kawannya tidak mau bermain dengannya, ia biasa masuk ke kapela untuk sekadar melihat-lihat patung Bunda Maria dan kanak-kanak Yesus yang ada di sana. Konon pada suatu hari, kanak-kanak Yesus turun dari gendongan Maria dan bermain-main dengan Gerardus. Pengalaman ini menumbuhkan di dalam hatinya cinta dan kerinduan yang besar pada Yesus. Karena cinta dan kerinduan itu, ia ingin cepat sekali untuk menyambut tubuh Yesus. Konon, pada umur 7 tahun, Malaikat Agung Mikael memberinya komuni kudus secara ajaib, meskipun aturan gereja pada masa itu belum mengizinkan dia menerima komuni kudus. Ketika berusia 12 tahun, ayahnya meninggal dunia. Ia terpaksa berhenti sekolah karena harus menggantikan ayahnya mencari nafkah bagi ibu dan adik-adiknya. Ia menjadi pelayan seorang tukang jahit. Sambil melayani majikannya, ia juga belajar menjahit pakaian. Ia memperoleh manfaat ganda dari pekerjaannya itu, yaitu dapat menghidupi ibu dan adik-adiknya, serta mahir atau terampil menjahit pakaian. Setelah itu, ia berhenti bekerja pada majikannya itu dan menjadi pelayan di istana uskup Lakedonia. Di sini, kehidupan rohaninya semakin berkembang karena mempunyai banyak waktu yang tenang untuk berdoa. Pada suatu hari, kunci rumah yang ada di saku bajunya jatuh ke dalam sumur saat ia sedang menimba air. Pelayan yang lain berdiri mengelilingi sumur itu sambil memarahi dia. Akan tetapi ia sendiri tidak panik. Ia segera berlari ke dalam kapela dan mengambil patung anak Yesus. Ia mengikatkan patung itu pada timba lalu menurunkannya ke dalam sumur. Sungguh mengherankan bahwa ketika timba itu ditarik kembali, kunci tersebut melekat erat pada tangan Yesus. Yesus memberi kembali kunci itu kepadanya. Kawan-kawannya terkagum-kagum karena tanda heran itu. Bagi Gerardus sendiri, pengalaman ini semakin menguatkan imannya dan mendorong dia lebih kuat untuk menjalani hidup bakti kepada Tuhan di dalam biara. Sepeninggal Uskup Lasedonia, Gerardus kembali ke kampung halamannya dan mendirikan usaha jahit-menjahit bagi penghidupan keluarganya. Di Muro Lucano, usahanya berkembang baik. Dengan pendapatannya, ia lebih banyak membantu ibu dan adik-adiknya, orang-orang miskin, bahkan juga gereja. Sementara itu, cita-citanya menjadi biarawan terus mengusik batinnya. Ia lalu mengajukan permohonan kepada pemimpin tarekat Redemptoris, tetapi ditolak karena kesehatannya kurang baik. Namun karena niatnya yang benar-benar tulus dan murni, akhirnya pada tahun 1749 ia diterima juga dalam tarekat itu di Deliceto. Santo Alfonsus Liguori, pendiri tarekat Redemptoris, benar-benar kagum pada Gerardus karena saleh dan rajin. Oleh karena itu, Alfonsus memperpendek masa novisiatnya, tidak menurut aturan yang ada. Pada tahun 1752,
ia mengucapkan kaulnya sebagai bruder awam dalam tarekat redemptoris. Di dalam biara, Gerhardus ditugaskan menjadi penjaga pintu, koster, perawat rekan-rekannya yang sakit, dan menjahit pakaian semua penghuni biara. 3 tahun berikutnya, ia mulai terkenal luas karena berbagai tanda heran yang dilakukannya. Ia pandai meramal, dapat berada sekaligus di 2 tempat pada saat yang sama di lokasi, membaca pikiran dan hati nurani seseorang, dan dapat berkomunikasi dengan binatang-binatang. Dalam suatu keadaan ekstase, ia pernah terbang sejauh 1/2 mil. Karena semua karunia adikodrati itu, Gerhardus ditunjuk menjadi pembimbing rohani untuk beberapa biara dan diangkat sebagai penasehat rohani bagi rohaniwan lainnya. Ia bekerja di biara Napoli dan Caposele, serta sering mendampingi para misionaris dalam perjalanan misioner mereka ke berbagai tempat. Ia sendiri mengadakan beberapa kali penyembuhan orang sakit secara ajaib. Hari dan jam kematiannya diketahui pasti jauh sebelum terjadi. Gerhardus meninggal dunia pada tanggal 15 Oktober tahun 1755 di biara Caposele, Italia. Pada tanggal 29 Januari tahun 1893, ia dinyatakan sebagai beato oleh Paus Leo ke-13 dan dinyatakan santo oleh Paus Pius ke-10 pada tanggal 11 Desember tahun 1904. Orang kudus kedua yang juga kita peringati pada tanggal 16 Oktober yakni Santa Hedwig Janda, putri keturunan bangsawan Hungaria dan tante dari Santa Elizabeth Hungaria ini lahir pada tahun 1174. Ketika berusia 12 tahun, ia kawin dengan Henricus, seorang pangeran Polandia. Tuhan mengaruniakan kepada mereka 7 orang anak. Setelah suaminya gugur dalam peperangan melawan tentara Genghis Khan, ia masuk biara suster-suster Benediktin. Dengan harta kekayaannya, ia banyak membantu orang-orang miskin dan penderita kusta, mendirikan biara, serta meningkatkan taraf pendidikan dan kebudayaan warga Silesia, Jerman Timur, Polandia. Ia meninggal dunia pada tahun 1243. Orang kudus ketiga yang kita peringati pada tanggal 16 Oktober yakni Santa Margareta Maria Alacoque, perawan. Margareta Maria Alacoque lahir pada tanggal 22 Juli tahun 1647 di kota Janots, Burgundia, Latecoul, Prancis. Maria adalah nama krismanya. Ayahnya Alacoque adalah seorang notaris. Ibunya bernama Filiberta Lamin. Pasangan saleh ini dikaruniai 7 orang anak yang hampir semuanya mati dalam usia muda. Hanya Margareta yang hidup agak lebih lama. Margareta berwatak tenang, manis, dan saleh. Ia lebih suka akan kesunyian daripada bermain-main dan berhura-hura. Oleh karena itu, ia sangat dikasihi, bahkan dimanjakan oleh orang tuanya. Namun, rupanya Tuhan mempunyai suatu rencana khusus atas dirinya untuk memperkuat mental dan imannya. Dalam rangka rencana rahasia itu, Tuhan mencobai dia dengan berbagai peristiwa yang menekan batin. Ayahnya meninggal dunia dan ibunya menderita sakit berat. Dalam situasi demikian, nenek dan bibinya tidak bersikap ramah padanya. Namun ia tidak memperdulikan semua perlakuan itu karena ia tidak mau menyakiti hati ibunya yang sedang sakit. Sementara itu, kesukaannya dalam kesunyian semakin membawa dia ke dalam kebiasaan untuk berdoa lebih khusyuk lagi. Cinta bakti dan hormatnya kepada Bunda Maria dan Tuhan Yesus yang hadir di dalam sakramen Maha Kudus sangat besar.
Untuk memperkuat kehidupan rohaninya, ia menjalankan mati raga yang keras. Dan tanpa memahami dengan benar arti sebuah kaul, ketika masih muda ia telah menjanjikan kemurniannya sepanjang hidup kepada Allah. Ketika masih kecil, ia dididik oleh suster-suster Claris di Caroles, Prancis. Dari usia 11 sampai 15 tahun ia menderita sakit rematik yang hebat sehingga terpaksa harus terus berbaring di tempat tidur. Semua peristiwa yang menimpa dirinya boleh dikatakan merupakan penyelenggaraan ilahi atas dirinya, karena sesudah sembuh dari sakit itu ia mengalami penampakan-penampakan Tuhan Yesus. Dalam penampakan-penampakan itu, Yesus biasanya tampak dalam keadaan bermahkota duri atau disalibkan. Pengalamannya akan penampakan-penampakan itu seolah terus mendesak dia untuk memasuki cara hidup membiara demi bakti yang menyeluruh kepada Allah. Oleh karena itu, pada tahun 1671, ia masuk biara visitasi di Paray-le-Monial. Di sini, Tuhan menampakkan diri kepadanya dan menyampaikan wahyu tentang devosi kepada hati kudus Yesus. Pada bulan Desember tahun 1673, ia mendapat wahyu pertama berkenaan dengan penghormatan kepada hati kudus Yesus. Mulai saat itu, hatinya sendiri dipenuhi cinta ilahi Yesus. Selama 18 bulan, Yesus terus-menerus menampakkan diri kepadanya untuk menjelaskan apa yang telah dikatakannya pada wahyu pertama. Inilah isi ringkas pesan Tuhan itu. Orang harus menghormati hatinya yang maha kudus. Bentuk hati Yesus itu sebagaimana tergambar jelas dalam penampakan yang dialami Suster Margareta Maria ialah sebuah hati manusia yang bermahkota duri, tergores luka dengan api dan cahaya kemilau. Yesus mengatakan bahwa kendati pun ia sungguh-sungguh mencintai manusia, manusia membalas cintanya dengan sikap dingin dan acuh tak acuh. Secara khusus, ia mengingatkan umat akan bahaya ajaran sesat Jansenisme yang telah berkembang luas di seluruh Perancis. Adalah tugas Margareta untuk mengimbangi semua kelemahan dan kekurangan umat manusia. Margareta harus sering menerima komuni kudus teristimewa pada hari Jumat pertama setiap bulan selama 9 bulan berturut-turut. Selain itu, ia harus berjaga di hadapan Sakramen Maha Kudus pada setiap malam Jumat sebagai kenangan akan penderitaannya dan pengkhianatan atas dirinya di Taman Getsemani pada hari Kamis Putih. Pada oktav Hari Raya Tubuh Kristus pada tahun 1675, Tuhan sekali lagi menampakkan diri kepada Margareta untuk memberikan kepadanya wahyu hati kudus yang terakhir dan yang terpenting. Ingatlah akan hatiku yang begitu mencintai manusia hingga habis-habisan, bahkan menjadi lelah dan habis terbakar oleh cinta itu. Sebagai pengganti terima kasih, aku menerima dari banyak orang hanya sikap acuh tak acuh, ketidaksopanan dan dosa sakrilegi, sikap dingin dan caci maki. Meskipun Margareta memberikan kesaksian tentang penampakan-penampakan Tuhan padanya, rajin dan tabah dalam menghormati hati kudus Yesus, devosi khusus terhadap hati kudus, sebagaimana diminta langsung oleh Yesus, tidak ditanggapi serius dan tidak diakui oleh gereja dalam kurun waktu yang cukup lama sesudah kematian Margareta. Ia sendiri mendapat perlakuan yang kurang simpatik dari rekan-rekan susternya karena mereka menganggap semua penampakan yang diceritakannya adalah bohong belaka. Untunglah bahwa tidak semua rohaniwan bersikap demikian. Dalam penyelenggaraan ilahinya, Tuhan mengutus Pastor Claude de la
Colombiera SY menjadi bapa pengakuan untuk suster-suster visitasi di biara para lemonial. Dialah orang pertama yang menaruh perhatian besar kepada cerita-cerita Suster Margareta tentang penampakan-penampakan Tuhan serta pesan-pesannya itu. Beliau menunjukkan sikap simpatik dan memberikan dukungan besar kepada Margareta. Sepeninggal Suster Margareta, Pastor Claude melalui tulisan-tulisan dan khotbah-khotbahnya di Inggris dan Perancis menyebarluaskan berita penampakan-penampakan Tuhan yang dialami Suster Margareta. Seluruh umat tertarik pada peristiwa itu, dan sejak saat itu digalakkan devosi kepada hati kudus Yesus dan jam suci di hadapan sakramen Maha Kudus sebagaimana dipesankan Tuhan kepada Margareta. Tidak lama kemudian, pada tahun 1765, pesta Hati Kudus Yesus direstui oleh Paus dan Margareta menjadi teladannya. Margareta Maria Alacoque meninggal dunia di biara para lemonial pada tanggal 17 Oktober tahun 1690. Ia dinyatakan santa pada tahun 1920. Orang kudus keempat yang kita peringati pada tanggal 16 Oktober yakni Santo Gallus, pengaku iman. Di antara 12 rahib terkenal dari Irlandia yang berkarya di Eropa sebagai misionaris pengikut Santo Columbanus, Gallus diakui sebagai rasul pertama dan utama negeri Swiss. Ia mendirikan sebuah biara pertapaan yang kemudian menjadi terkenal karena menaruh perhatian khusus pada studi ilmu-ilmu klasik. Gallus lahir di Irlandia kira-kira pada tahun 550 dan meninggal dunia pada tahun 635 di St. Gall, sebuah kota di Swiss yang dinamai dengan namanya. Setelah dididik bersama dengan Santo Columbanus di biara Bangor, Irlandia, Gallus membantu Columbanus untuk membangun biara-biara di Annegray dan Luxeuil, Perancis. Ia dengan setia menemani Columbanus dan rahib-rahib lainnya ketika mereka diusir dari Luxeuil oleh Raja Burgundi. Bersama mereka, Gallus selamat dari kecelakaan kapal yang mereka tumpangi dan mendarat di Swiss. Pada tahun 612, Gallus berpisah dengan rekan-rekannya karena Columbanus memutuskan untuk pergi ke arah selatan, yaitu ke Italia. Gallus tidak turut bersama mereka ke Italia karena ia jatuh sakit pada hari keberangkatan mereka. Gallus kemudian memutuskan untuk tinggal menetap di daerah sekitar Danau Constance sebagai seorang pertapa. Di daerah ini, ia mendirikan sebuah biara pertapaan. Pertapaan ini berkembang menjadi sebuah perkampungan monastik dengan gubuk-gubuk untuk para rahib yang menjadi muridnya. Sekarang daerah ini sudah menjadi satu kota di Swiss yang dikenal dengan nama kota St. Gall. Gallus senantiasa menjalin hubungan dengan rekan-rekannya yang tinggal di biara Bangor, Irlandia, dan juga dengan para rahib yang tinggal di biara-biara yang dibangunnya bersama Columbanus. Ia mengatakan kepada rekan-rekannya bahwa kematian Columbanus telah dia ketahui melalui suatu penglihatan ajaib yang dialaminya. Rekan-rekan Gallus di biara Luxeuil ingin mengangkat dia menjadi pemimpin mereka, namun Gallus dengan tegas menolak karena Luxeuil sudah menjadi komunitas yang tidak memerhatikan lagi nilai kesederhanaan dan kemiskinan hidup menurut semangat Injil. Luxeuil tidak lagi menarik perhatiannya. Ia lebih suka dengan kesederhanaan dan kemiskinan. Dengan alasan yang sama, ia juga menolak ketika ia diminta menjadi uskup. Hampir semua cerita tentang Gallus berkisah tentang danau dan jala ikan, perahu, dan alat-alat perlengkapan lainnya.
Oleh karena itu, orang beranggapan bahwa Gallus adalah seorang nelayan yang memanfaatkan keahliannya menangkap ikan untuk memperoleh nafkah bagi kehidupan murid-muridnya. Ia memanfaatkan tahun-tahun terakhir hidupnya untuk berdoa, meditasi, dan menangkap ikan. Cenderamata populer yang diberikan kepada para wisatawan yang berkunjung ke kota Sintgal ialah ukiran seekor beruang dari kayu. Ukiran beruang ini mengisahkan suatu peristiwa yang dialami oleh Santo Gallus, bahwa ia pernah menjinakkan seekor beruang pada waktu ia memulai pembangunan biara pertapaannya di pesisir sungai Steinach. Konon setelah Gallus menyelidiki pesisir sungai itu, ia bersama pembantunya mendirikan sebuah pondok di situ. Pada malam pertama, tiba-tiba seekor beruang menyelinap masuk karena melihat cahaya api unggun di dalam pondok itu. Pembantunya gemetar ketakutan dan berteriak minta tolong pada Gallus yang sedang berdoa. Dengan tenang, Gallus menghadap beruang itu, membelai-belai punggungnya, lalu menyuruhnya menaruh kayu bakar ke dalam api unggun itu. Beruang itu taat pada perintah Gallus. Sepeninggal Gallus pada tahun 635, biara pertapaannya berkembang pesat. Perpustakaannya tergolong sangat baik di seluruh Eropa pada abad pertengahan. Sekolahnya terkenal karena studi ilmu-ilmu klasik, musik, dan kesenian. Saudara, demikianlah keempat orang kudus yang kita peringati pada tanggal 16 Oktober, yakni Santo Gerardus dari Mayela, Santa Hedwig Janda, Santa Margareta Maria Alacoque perawan, dan Santo Gallus pengaku iman. Santo Gerardus, Santa Hedwig, Santa Margareta Maria Alacoque, dan Santo Gallus, doakanlah kami. Tuhan memberkati.